Bapa Yahweh Elohim Elohinu meleha olam besem Yesua Hamasya Waruah Kodes Kile olam wait. Terpujilah Bapa Yahweh Raja semesta alam kekal selamanya. Puas hati kami Tuhan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan kami menyiapkan kami, yaitu hati kami, untuk Tuhan jamah secara pribadi, untuk Tuhan olah secara pribadi, agar kami menjadi pribadi yang semakin baik di hadirat Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, waktu yang kudus ini milik Tuhan sepenuhnya. Urapi kami Bapa Yahweh dengan urapan yang sama, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami semua. Di dalam Yesus Hamasya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara, shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu ya. Selama ini saya pribadi itu berpikir dan merasa ya, sebelum saya menjadi pengagung Yahweh, bahwa ketika orang itu sudah menerima, waktu itu Yesus ya, sudah menerima Yesus, sudah ke gereja, apalagi sudah pelayanan ya, that's enough, that's all, itu semua sudah cukup ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tahun 85 ya, saya tidak tahu apakah Pak Jito waktu itu ikut ya Expo 85 di Jakarta ya, karena saya ikut organisasi pelayanan mahasiswa Indonesia, yaitu LPMI. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu karena di Semarang ya, saya termasuk salah satu yang juga ikut dalam pemuritan ya, sudah memuridkan begitu ya. Di Jakarta pun punya tugas yang sama. Jadi pada waktu itu belum seketat sekarang, kita disebar, kita dibagi ya Bapak Ibu, dan kita dikasih gelang. Kalau sekarang ini gelang itu gelang untuk pasien di rumah sakit itu loh Bapak Ibu, yang warnanya pink gitu ya. Kita digelangi itu semua, banyak dari seluruh Indonesia. Waktu itu Senayan itu penuh Bapak Ibu. Nah dibagi-bagi kelompok kemudian disebar. Saya dapat di Dufan Bapak Ibu. Nah di situ kita ketemu orang baru, mencari orang baru, dan seperti saya itu ditarget ya, saya harus bisa bersaksi tentang Yesus ya kepada 10 orang ya, bukan hal yang mudah, bukan Bapak Ibu ya. Dekati satu orang saja sulitnya setengah mati, ini 10 orang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Bapak Yahweh, saya berpikir bahwa pada waktu itu ini sudah luar biasa ya. Ketika saya berdiri di Senayan Bapak Ibu ya, di tengah orang sekian banyak, saya berdiri bukan sebagai peserta, saya berdiri sebagai panitia. Wah, secara manusia rasanya bangganya setengah mati Bapak Ibu ya. Kemudian saya ya, di kelompok saya itu, saya ketua kelompok ya istilahnya. Di bawah saya itu ada 9 orang, karena 10 dengan saya ada 9 orang, dan mereka semua itu para pendeta Bapak Ibu dari luar Jawa. Dan saya waktu itu mahasiswa semester 3. Luar biasa tuh Bapak Ibu ya, cah cilik ya. Wah, mereka bicara ya seperti kalau ya Bapak Gembala khotbah, wah teologi ya tentang banyak macam. Nah Bapak Ibu yang dikasih Bapak Yahweh, pada saat itu saya merasa ya secara manusia bangga dong Bapak Ibu ya, manusiawi sekali. Saya mahasiswa semester 3 berdiri di Senayan itu ya, dan saya mengetuai 9 orang hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin saya akan terus dalam suasana atau kondisi hati dan perasaan seperti itu kalau seandainya saya tidak bertemu Bapak Yahweh ya. Saya akan merasa seperti itu. Cukup, cukup, cukup. Sudah cukup. Mau apa lagi? Ya, ditambah lagi seringkali disaksikan oleh Pak Peter ya, Jawa Bali. Kami pelayanan dalam
bidang musik, Pak Peter main musik, saya singer waktu itu. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Bapak Yahweh, secara manusia rasanya sudah dapat semua, ya. Bahkan ini kesaksian Bapak Ibu ya, ini kesaksian. Grup saya itu sudah pernah rekaman lagu rohani 2 kaset. Waktu itu pencipta lagunya adalah Yuda Melool. Mungkin kalau yang generasi lama sudah pernah dengar nama itu, ya. Bapak Ibu yang dikasih Bapak Yahweh. Jadi secara manusia, saya sudah pernah merasakan ya, ketika saya berangkat ke sekolah, saya naik bis kota Bapak Ibu ya. Saya jalan kaki, saya sudah mengajar waktu itu di SMA Masei 2. Nah, di sebelah sekolah saya itu kan ada pabrik susan, ya. Di situ ada pegawainya, salah satu pegawai itu jemaat di gereja yang sering saya layani di daerah Tanah Mas. Nah, suatu hari dia lari-lari di belakang saya. Dia tidak tahu nama saya, dia manggil-manggil. Ya, dia manggil jawil saya dari belakang. Anda grup ya, Nafiri Singers. Taunya Nafiri Singers Pak Peter ya, bukan Makarios tapi Nafiri Singers, lebih populer. Anda anggotanya Nafiri? Iya betul. Wah, saya mengikuti, karena kami itu memang bahkan sampai ke desa-desa Bapak Ibu. Kita pernah ke daerah Jogja, ya, Wonosari sana Bapak Ibu, tidak ada listrik, itu adiknya Pak Peter, yang muter alat. Jadi kita KKR, kemudian nyanyi, musiknya itu manual. Jadi kalau adiknya Pak Peter, Pak Yusuf itu kemeng tangannya, musiknya berhenti, karena itu harus diputar. Luar biasa pengalaman yang saya alami waktu itu, yang Bapak Yahweh izinkan. Nah Bapak Ibu, tapi saya berpikir waktu itu cukup, itu sudah. Nah, saya bersyukur luar biasa ketika Bapak Yahweh memberi saya kesempatan untuk menerima nama Tuhan. Saya sempat bergumul Bapak Ibu, tidak tiba-tiba saja saya menerima. Saya sempat dalam pergumulan selama kira-kira 2 tahun. Apa iya tuh? Apa bener tuh? Apa ini nama yang benar? Saya bergumul Bapak Ibu. Sehingga kalau sekarang ini saya mengikut atau menjadi pengagung Yahweh, itu melalui pergumulan, bukan melalui instan. Oh iya, saya terima, tidak begitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ketika itu sudah berjalan proses itu, semakin saya mengenal Bapak Yahweh, saya semakin merasakan bahwa ternyata ilmu yang saya dapat selama ini, ya, sejak saya mahasiswa, bahkan sejak saya SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi, itu nggak ada apa-apanya, cetek, ya, cetek sekali. Semakin kesini, bahkan semakin banyak yang rasanya saya itu tidak tahu Bapak Ibu, ya, saya tidak tahu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kesaksian saya kedua adalah ketika saya pindah ke sini Bapak Ibu. Ya ini jujur saya harus katakan. Pertama kali saya datang, ya, saya seperti orang bego Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Kenapa? Ya, saya tipe orang yang ketika dalam ibadah, ya, dalam ibadah yang bisa mengangkat, ya, roh saya, ya, yang bisa mengangkat roh saya itu melalui puji-pujian Bapak Ibu. Sehingga ketika puji-pujian itu kena, ya, wah itu sudah rasanya luar biasa. Nah saya datang pertama kali ke tempat ini, bukan salah, ya, musiknya, bukan salah WL-nya, bukan salah singernya, saya yang salah. Kenapa? Saya nggak tahu sama sekali lagunya, ya, karena semua lagu yang dinyanyikan di sini pada waktu saya datang pertama kali itu semua lagu produknya Lion. Saya nggak tahu, nggak ngerti Bapak Ibu. Dan juga iramanya berbeda dengan yang saya ikuti selama ini. Ya, saya suka jenis musik slow rock Bapak Ibu. Ya, semua yang hard rock seperti itu. Nah, ketika di sini jenis musiknya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
pada waktu itu saya bersyukur. Kenapa? Karena ketika Bapak Yakub menyampaikan firman-Nya, ya, dan itu tidak saja ketika pertama kali saya datang, tetapi sampai ke 2, 3, 4, 5, itu semua menjawab pergumulan saya selama ini, ya. Sehingga ketika pertama kali saya datang, saya mendengarkan khotbah Pak Yakub, dan itu menjadi jawaban bagi saya, ya sudah, ya, berarti memang Bapak Yahweh tempat saya di sini. Coba kalau tidak, ya, Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangkan. Kalau misalnya yang khotbah pada saat saya datang pertama kali itu bukan Pak Yakub, misalnya ya, ada tamu atau siapapun, nah, dan tidak menjawab pergumulan saya, sudah saya nggak tahu pujiannya, firman-Nya tidak menjawab atau tidak menolong saya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ya saya nggak akan balik lagi ke sini. Saya akan berpikir podo wae, ya, golek nggon liyane, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi satu PR buat saya. PR yang luar biasa. Mengapa? Ternyata mengikut Bapak Yahweh itu bukan sesuatu yang statis. Ya, ketika kita sudah sampai satu titik, bahkan sekarang ini ya Bapak Ibu, saya sebenarnya sudah tidak masuk dalam kelompok pelatihan seminar yang dibawakan oleh Pak Peter. Wes ketuan Bapak Ibu, ya. Dan saya juga tidak mungkin saya duduk di belakang mixer yang segitu kompleknya, kan Bapak Ibu. Kan banyak yang muda-muda gitu. Kalau dipikir secara logika, lah ngapain nok dadak melu, kan begitu toh. Tetapi Bapak Ibu, justru dari situ, ya, saya mau belajar. Karena yang namanya belajar itu tidak berhenti pada satu titik usia. Belajar itu berhenti ketika ya kita sudah, kalau orang Jawa mujur ngalor. Betul ya Bapak Ibu. Dan saya suka mempelajari hal-hal yang baru seperti itu. Nah, renungan yang akan saya sampaikan malam hari ini berjudul Mencari dan Mengejar Tuhan. Lah ngopo kok Tuhan harus dikejar? Ya, itu gambarnya orang lari, kemudian ada tanda tanya. Bagaimana? How? Seperti saya Bapak Ibu, saya yakin banyak orang berpikir bahwa setelah menjadi pengagung Yahweh ya sudah. Apalagi sudah pelayanan, apalagi sudah menyampaikan firman, apalagi sudah jadi WL, mimpin MK dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, proses Bapak Yahweh terhadap diri kita itu tidak pernah berhenti. Amin Bapak Ibu. Ya, setiap orang itu pasti akan naik satu level lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Cuma masalahnya orang itu mau atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya ambil 2 contoh. Kita baca dulu ya Yesaya 55 ayat 6. Ini firman Bapak Yahweh, Dafar Elohim yang luar biasa. Saya bisa minta tolong Pak Andre biar terdengar suaranya. Yesaya 55 ayat 6. Oh, sudah muncul di situ ya. Oke. Ya. Kita baca sama-sama aja ya Bapak Ibu biar tidak ngantuk. 1, 2, 3. Carilah Yahweh selagi Dia berkenan ditemui. Panggillah Dia selagi Dia dekat. Itu dulu ya. 1 itu dulu. Yesaya 55 ayat 6. Bapak Ibu, apa yang menjadi clue di situ? Clue-nya adalah kata cari. Carilah. Bapak Ibu, ketika saya belajar firman Tuhan, ya, Yesua itu selalu menggunakan kata aktif atau kalimat aktif. Bapak Ibu, kita ingat tidak, ketika Yesua pertama kalinya apa yang dilakukan dalam Matius ya? Dia berjalan, dia mencari, dia bertemu, ya, dan dia mengajak. Di situ semuanya kata kerja Bapak Ibu. Itu artinya apa?
Ya, kita pun harus melakukan yang sama. Yesua melakukan berkata apa kepada, ya, waktu itu belum jadi muridnya kan, calon-calon murid. Ikutlah aku. Bukankah orang ikut itu tidak bisa duduk saja begitu, terus ikutlah aku, ya tapi duduk saja? Tidak bisa kan Bapak Ibu? Ikutlah aku, Femi, misalnya gitu ya. Ikutlah aku, Femi. Pastinya Bu Femi akan berdiri, ya Tuhan, aku akan ikut Engkau. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi kunci pertama mengikut Bapak Yahweh adalah do something. Melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mencari, ya. Mencari itu apakah hanya ditujukan kepada orang yang belum kenal Bapak Yahweh? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah orang-orang di luar sana yang masih menyembah ilah-ilah lain itu, kata-kata carilah itu berlaku? Atau juga kepada pengagung Yahweh, orang yang sudah mengagungkan Yahweh, sudah menerima nama Yahweh? Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya berpikir tentang hal ini. Apakah saya itu masih harus mencari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ternyata ketika saya pelajari, Bapak Yahweh itu ketika ingin menyatakan dirinya secara khusus, itu juga kepada orang khusus. Bapak Yahweh menyatakan dirinya kepada Mose. Apakah Mose tidak mengenal Bapak Yahweh? Kenal, akrab. Tetapi pada satu waktu, pada satu event, Bapak Yahweh secara pribadi menemui Mose. Kemudian Yesua dengan dua orang yang berjalan dari Emmaus. Apakah mereka belum kenal Yesua? Sudah dengar tentang Yesua. Bahkan mungkin mereka itu orang-orang yang melihat mujizat Yesua. Nah, Bapak Ibu, akhirnya dalam pemahaman saya, Yesua itu tidak secara khusus, ya, menyatakan dirinya kepada semua orang, bahkan orang yang sudah menerima dia, sudah menerima Bapak Yahweh. Tapi ada orang-orang khusus dengan tugas khusus yang bertemu dengan dia secara pribadi. Sementara yang lain, nah ini Bapak Ibu dapat PR, carilah sampai kita itu benar-benar mengenal Yahweh. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mengapa saya katakan demikian? Kita tahu Bapak Ibu, ya, bahwa pengagung Yahweh pun masih bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan daftar Elohim atau firman Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa pengenalan, ya, kita atau orang itu kepada Bapak Yahweh belum sempurna. Makanya Bapak Yahweh berfirman, carilah, 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 selagi dia berkenan ditemui. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada clue lagi. Selama dia berkenan ditemui, berarti akan ada saatnya, akan tiba waktunya bahwa Bapak Yahweh tidak lagi berkenan ditemui. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya pernah saksikan ini di sini, dan saya kalau ingat itu sampai sekarang ini masih gergel, ya. Ketika saya pindah geraha 2 tahun, saya gabung di GPDI, Bapak Ibu. Saya pelayanan di situ Bapak Ibu, ya, saya pelayanan. Sama dengan ketika saya di gereja yang lain, saya pelayanan. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak merasakan apa-apa. Mereka masih saya tetap Yahweh, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Sampai suatu ketika saya pulang, gereja itu dengan rumah saya hanya 5 menit Bapak Ibu. Jadi dekat sekali. Enak sekali sebenarnya. Nah, suatu ketika saya pulang ke rumah, di jalan itu saya berlinangan air mata Bapak Ibu. Ya, Tuhan, saya kering.
Saya tidak dapat apa-apa selama ini. Hampir 2 tahun Bapak Ibu. Saya nggak dapat apa-apa. Nah, pada saat itu, Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, saya mendengar suara Tuhan, suara roh, ya, audible, karena saya bisa mendengar suara itu dengan jelas. Ya, saya bahkan masih ingat di mana saya mendengar suara itu, titik di mana saya mendengar suara itu. Dalam perjalanan saya pulang dari gereja ke rumah, suara itu berkata, Bapak Ibu, Deborah, kalau kamu tidak kembali sekarang, kamu mati. Dan itu diulang 2 kali, Bapak Ibu. Ya, saya sampai, ya. Tapi saya tipe orang yang, karena saya sudah mentok, ya, Tuhan, saya pelayanan, tapi jiwa saya gersang, saya nggak merasakan apa-apa. Dan saya yakin itu suara Tuhan, ya, saya yakin itu suara Tuhan. Sehingga tiba di rumah saya katakan, oke Tuhan, saya akan kembali. Ya, kembali maksudnya ke gereja Pengagung Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pertanyaan saya adalah, berapa orang yang mendapat kesempatan seperti itu? Dipanggil kembali, ditarik. Ya, saya pernah ketabrak truk, Bapak Ibu. Ya, bisa dikatakan nyawa saya itu sudah sambungan. Ya, sudah di las. Benar-benar saya ditabrak truk tanah, tapi bukan yang model sekarang kecil-kecil, yang pertama kali muncul di Semarang, ya, yang sekarang jalan di jalan raya yang besar-besar itu. Ginjal saya pendarahan, ya, dan itu bagi saya adalah kesempatan kedua yang Bapak Yahweh berikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tentang siapa yang mencari Tuhan, itu kita baca dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya bacakan demikian. Ini cerita yang sudah sangat populer, Bapak Ibu, ya. Cerita yang disukai juga oleh anak-anak sekolah minggu. Dan setelah memasuki Yeriko, dia melewati kota itu. Dan tampaklah seorang pria yang namanya dipanggil Sakeus. Dan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia juga seorang yang kaya. Dan dia berusaha untuk melihat Yesua. Siapakah dia? Tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu, sebab tubuhnya pendek. Dan dengan berlari mendahului, dia naik ke atas pohon ara supaya dapat melihat dia, karena dia akan segera lewat melalui jalan itu. Dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, Sakeus, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai keempat, itu satu usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Di dalam dia merespon panggilan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, saya yakin ini bukan satu kebetulan, bukan satu tiba-tiba saja, bukan. Dan mengapa Yesua lewat situ? Mengapa Sakeus ada di situ? Mengapa dia naik ke pohon? Saya yakin bahwa ini sudah masuk dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan Sakeus. Mengapa Tuhan menyelamatkan Sakeus? Toh dia orang berdosa, dinilai oleh dunia. Dia orang yang tidak benar, tidak layak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kuncinya, bahwa Bapak Yahweh tidak pernah melihat kita secara fisik. Kondisi pada saat kita bertemu dengan Tuhan, tetapi Bapak Yahweh lebih melihat kepada hati seseorang. Itu yang saya maksud tadi. Kepada siapa Bapak Yahweh menyatakan dirinya secara pribadi, itu tidak kepada sebuah orang, tetapi ada orang-orang yang memang dipilih. Entah itu dipilih untuk tugas tertentu, entah dia dipilih karena hatinya yang begitu tulus dalam mencari Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang ke-6 dan yang kelima tadi, Bapak Ibu, betapa luar biasanya. Ya, saya yakin Sakeus pada saat itu merasakan wow, ya, wow yang luar biasa.
Bahkan Yesua menengadah ke atas, sesuatu yang sangat tidak dibayangkan oleh Sakius. Ya. Nah, yang keenam, dan dengan bergegas dia turun. Nah, ini penting Bapak Ibu. Bagaimana ketika orang itu mendapat panggilan dari Tuhan, jawilan dari Tuhan, respon dia ini yang penting. Apakah dia, Tuhan, kadung pewi, ya banyak kan Bapak Ibu, nantilah, ya nanti aja, nanti Pak Yakub ya, kalau saya sudah pindah Ambarawa, saya pelayanan, ya saya masih hidup Bapak Ibu, saya bisa begitu, dan Pak Yakub pasti memahami, oh iya Bu Deborah itu dari Semarang. Pak Yakub sering menyampaikan mesake, apalagi nih udan-udan seperti ini. Tapi saya tidak merasa saya harus dikasihani Bapak Ibu ya. I like it. Saya suka melakukan ini. Dan itu sebagai ucapan syukur. Saya bersyukur loh Bapak Yahweh masih mau memakai saya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada orang ketika, ya Bapak Ibu, ini ada satu pengalaman yang saya lihat terjadi kepada teman saya sendiri. Ketika dia dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa, dia neko-neko Bapak Ibu, dia aneh-aneh, melakukan hal-hal yang Bapak Yahweh tidak suka. Diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali melalui gembala, ya, mendal, tidak kena. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika dia memiliki keinginan yang luar biasa untuk kembali melayani, kesempatan itu tidak pernah datang lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, makanya ya, apapun yang terjadi, ketika masih ada waktu, Bapak Yahweh masih memberi kita kepercayaan, itu luar biasa. Karena kalau kita melihat diri kita ini apa layak tuh Bapak Ibu? Ya, sama sekali tidak layak. Bener, ya baik, itu kan di mata manusia. Apa di mata Bapak Yahweh sama? Kan belum tentu Bapak Ibu. Karena Bapak Yahweh itu benar-benar melihat hati kita. Makanya Bapak Ibu, dalam setiap pelayanan yang saya lakukan, saya selalu berpikir dalam pikiran saya, siapa tahu Bapak Yahweh berkenan dengan apa yang saya lakukan. Masih siapa tahu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan saya yang menilai, bukan manusia yang menilai, tetapi Bapak Yahweh yang menilai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, respon Tuhan itu luar biasa kepada orang-orang yang mencari Dia dengan hatinya, ya, dengan hatinya, bukan dengan ya apa, pengen apa dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Kemudian ayat yang ke-7, namun setelah melihat itu semua orang bersungut-sungut sambil berkata, Dia telah datang untuk tinggal bersama seorang yang berdosa. Namun sambil berdiri Sakius berkata kepada Tuhan, lihatlah setengah dari apa yang menjadi milikku Tuhan, aku memberikannya kepada orang-orang miskin, dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan Yesua berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, ketika dulu saya membaca ayat ini, Yesua datang untuk menyelamatkan yang hilang, dalam konteks pikiran saya adalah orang-orang yang belum menerima Tuhan, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi sekarang Bapak Ibu ya, ketika saya mengenal nama Yahweh, ternyata yang hilang itu bisa juga dari kalangan pengagung Yahweh. Betul ya Bapak Ibu? Banyak dari kalangan pengagung Yahweh akhirnya hilang karena banyak hal, tidak kuat dengan tekanan. Saya dibilang aliran sesat itu sampai detik ini, lingkungan saya pasti berpikir saya aliran sesat. Cuma tidak berani terang-terangan saja Bapak Ibu. Ya. Nah, seberapa kekuatan kita itu yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh. Dia mau itu tadi
bertemu dengan kita face to face untuk memberi tugas khusus, itu tergantung ketahanan kita. Bapak Yahweh itu kan Bapak kita, Bapak Ibu. Sehingga dia tidak akan memberikan tugas yang berat kepada anak-anaknya yang lemah. Bapak Ibu di sini yang sudah punya anak, sudah tahu anak dari kecil penyakitan. Misalnya ini ya. Kemudian diberi tugas rumah tangga untuk ngangsu atau mencari air. Mungkin atau tidak Bapak Ibu? Ya, udah badan kurus kering. Kon ngangsu sejauh 3 kilometer. Ya klenger anaknya Bapak Ibu. Dan dalam benak saya, itulah cara Bapak Yahweh mendidik kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika kita mendapat porsi pelayanan bisa jadi lebih dari orang lain, wah itu luar biasa. That amazing. Mengapa? Karena ini tadi ada orang-orang yang di mata Bapak Yahweh tidak mungkin untuk mengangkat beban itu. Dia sakit-sakitan, banyak beban. Bukan fisik bisa jadi, tetapi jiwa dan rohnya sakit. Menyelesaikan masalahnya sendiri saja tidak bisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan kemudian orang yang kedua adalah wanita Sunem. Ya. Kalau kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17, ya, nanti bisa dibaca di rumah saja karena cukup panjang. Yang dilakukan, yang terjadi pada Sakyus dan wanita Sunem ini bertolak belakang, Bapak Ibu. Ya, wanita Sunem ini wanita yang melayani. Dia melayani dalam segala hal. Ya, ketika bertemu dengan Nabi Elisa, dia selalu memberikan yang terbaik. Ya, karena itu pada ayat yang ke-17, yang ke-16, dia mendapat reward dari Bapak Yahweh. Dan dia berkata kepadanya, pada musim seperti ini juga menurut penanggalan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi dia berkata, tidak tuanku ya abdi Elohim, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah, mengapa wanita ini berkata demikian? Karena secara manusia, secara fisik dia tidak mungkin melahirkan seorang anak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, buah dari apa yang dia lakukan terhadap Elisa, Bapak Yahweh berbelas kasihan. Sama dengan yang terjadi kepada Hana. Sama kepada wanita-wanita yang ada di dalam tokoh Alkitab. Abigail dilepaskan dari suaminya yang lalim. Karena apa? Karena kasihnya, kesabarannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah tipe orang-orang yang hidup di dalam lingkup kasih Bapak Yahweh. Ada 2 tipe manusia, ya. Tipe seperti Sakyus yang harus bersusah payah dengan proses yang berat sampai dia bertemu Tuhan. Dan tipe yang wanita Sunem ini, dia melakukan tugasnya sehari-hari, bukan Bapak Ibu ya. Dia melakukan pekerjaannya, ya, tidak mengkhususkan. Memang dia kepribadiannya seperti itu, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di situ yang saya sampaikan mencari dan mengejar Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Bapak Yahweh, ternyata ya mencari saja ketika bertemu dengan Tuhan belum cukup juga. Saya yakin dalam khotbah Pak Gembala minggu yang lalu disampaikan bahwa Pak Gembala sampai saat ini masih belajar, betul ya Pak? Ya. Juga Pak Simeon saya yakin, ya hamba-hamba Yahweh. Pak Peter di belakang itu juga belajar memberi saya buku tentang Roh Kudus. Semua orang belajar dalam rangka apa? Ingin semakin dekat dan mengenali pribadi Bapak Yahweh yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan orang yang mengejar, ya, itu bukan orang yang tidak kenal dan tidak tahu. Saya sampaikan lagi ya Bapak Ibu, orang mencari
Bapak Yahweh, bisa jadi dia orang yang belum tahu tentang Yahweh. Seperti proses yang saya alami pertama kali. Begitu dengar, dipelajari. Bener apa ora to iki? Ya. Dan ketika bertemu dan ketika kita ambil dalam pelayanan, ya, dan ketika kita terlibat banyak di dalam kegiatan mengagungkan nama Yahweh, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Bahkan lari kita harus semakin kencang. Mengapa? Karena saatnya akan segera datang. Yesua menjemput kita di awan-awan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan sampai bahwa ketika sangkakala itu berbunyi, ya, kita masih entah di mana, entah kemana. Mengapa? Karena kita tidak stabil di hadirat Tuhan, itu tidak stabil. Seono seora, seono seora, seono seora. Ya. Yang saya maksud adalah bukan secara fisik saja Bapak Ibu, tetapi yang penting adalah secara roh dan jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam satu bidang pelayanan kita ini mengemban tugas masing-masing dari Bapak Yahweh. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab, walaupun itu bisa dikatakan berdiri di depan sebagai aser, ya, atau sebagai apapun. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tidak ada yang kecil, tidak ada yang simpel di mata Bapak Yahweh. Berkatnya sama. Sekali lagi, Tuhan melihat hati kita. Ya, jangan ketika mendapat jadwal, aduh aku meneh, aduh opor anoliane dan lain sebagainya. Bapak Ibu, buat saya, ya, orang yang pernah saya tadi saksikan kan, saya pernah ketabrak truk, saya bisa mati saat itu Bapak Ibu, karena saya sudah tidak bisa bernafas selama 4 detik kira-kira. Benar-benar saya tidak bisa bernafas, dan saya bisa tahu ketika orang itu nafasnya berhenti. Sakitnya luar biasa Bapak Ibu, jantung itu rasanya sakit sekali, gak bisa menghirup O2. Dan pada saat itu masih nyebut Yesus. Saya berusaha, Yesus tolong, tapi tidak ada suara sama sekali. Ya, saya terkapar di jalanan begitu, dan ternyata saya dikerubuti mahasiswa sekolah kesehatan. Ketika akhirnya saya bisa tarik napas begitu ya, Bapak Ibu, saya dengar mereka bilang, "He urep kok, hiji urep kok." Berarti sepersekian detik itu saya tidak bergerak, sudah dianggap mati yo. Kenapa? Karena saya sebelah kanan ini dedel duel nggak karu-karuan, darah di mana-mana. Mereka pikir saya sudah mati. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman itu, ya, bisa saya katakan, apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, itu kesempatan, ya, kesempatan yang luar biasa. Karena itu tadi, ketika kita menolak, hati-hati ya. Akhirnya Bapak Yahweh bilang, oke, stop, yang lain masih banyak. Dan ketika Bapak Yahweh udah bilang stop, apapun usaha yang kita lakukan, tidak akan datang kesempatan itu lagi Bapak Ibu. Saya melihat banyak, saya mengalami banyak hal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekali lagi mencari saja untuk kita, orang yang sudah mengenal Bapak Yahweh, itu level kita sudah tidak dalam mencari kebenaran nama Yahweh, tapi level kita adalah mencari lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan bukan dengan kecepatan 10 km per jam Bapak Ibu, tapi kalau bisa di atas 100 km per jam, berlari. Ada satu pujian yang saya suka sekali Bapak Ibu ya, lagunya kalau tidak salah True Worship, ya, dulu di Kehilat yang lama sering saya nyanyikan itu bersama jemaat. Ku kan terus berlari mengejar semua mimpi, ku kan terus berlari meninggalkan semua yang di belakangku. Dafar Elohim berkata, larilah ke depan, bukan menoleh ke belakang atau lari sambil menoleh ke belakang. Gak nyampe-nyampe. Betul Bapak Ibu? Amin. Puji Bapak Yahweh.
Terima kasih Bu Deborah untuk firman yang sudah disampaikan pada RF Sabat malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan menggarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita itu tidak cukup dengan mengetahui tentang Tuhan, tetapi harus sampai ketemu sendiri, baik secara supranatural, spiritual, sehingga mampu membuat kita bertahan di dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Orang bisa berubah atau mengubah dirinya jika sudah mengenal Tuhan. Karena itu cari Dia dalam pergumulan yang serius. Saya melihat satu realitas bahwa manusia inginnya serba instan. Pelayanan juga maunya serba instan. Padahal yang terpenting adalah ketemu Tuhan terlebih dahulu secara spiritual. Ketika kita ketemu dengan Tuhan secara spiritual, secara otomatis pelayanan kita akan berubah, Tuhan akan mengubah kehidupan kita, dan banyak hal kita akan bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, sepanjang saudara beribadah di tempat ini, cari Tuhan, kejar Dia, dan Tuhan selalu memberikan respon yang luar biasa. Itulah Tuhan kita. Dalam dunia supranatural, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengundang roh asing, dia akan datang. Di YouTube itu ada beberapa orang-orang indigo yang seringkali bertemu dengan roh-roh lain. Ketika dipanggil, roh itu datang. Apalagi Tuhan kita yang penuh dengan cinta kasih, ya, Dia pasti akan datang. Karena itu temui Dia, cari Dia dengan sungguh-sungguh, pasti saudara akan menemukan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, saudara-saudara? Silakan bisa angkat tangan kalau ada yang akan menanyakannya. Tidak ada, baik, kalau tidak ada kita akan akhiri. Sekali lagi Bu Deborah, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Sungguh menguatkan kami semuanya. Biar kita akan terus mencari Tuhan sampai akhir hayat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk RF Sabat pada malam hari ini, di mana Engkau telah berfirman kepada kami. Engkau adalah pribadi yang sangat mudah dicari dan sangat mudah untuk ditemui. Karena itu di dalam pergumulan setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan kami dapat berjumpa dengan Engkau secara supranatural, sehingga kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah hancur kerohanian kami juga tidak mudah mengalami gradasi iman, karena kami tahu dengan pasti siapa Engkau sesungguhnya. Berkati Bu Deborah yang telah menyampaikan isi hatimu, pulihkan setiap kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami beristirahat, sehingga sementara kami beristirahat malam, kami dijauhkan dari sakit penyakit, kuasa setan yang akan mengganggu maupun orang jahat, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang kami ucapkan, apa saja yang kami lihat, apa saja yang kami pikirkan, apa saja yang kami dengar dengan telinga kami, kemana kaki kami melangkah dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati saudara-saudara kami yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang kami akan pulang, kirimlah berkat atas kami karena kami siap menerimanya.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.